saudara-saudara sekalian, shalom. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mulai ibadah pertama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi, marilah kita beribadah pada pagi hari ini dengan rasa syukur dan penuh dengan sukacita, karena pertolongan datang hanya dari pihak Allah, pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan berkat-berkat-Nya dari Bapa di surga, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang kita beribadah, mulai awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami sukacita di hati ini Tuhan. Waktu setiap kami boleh kembali bersama-sama memuliakan Engkau. Kau ampuni setiap kami, Kau layakkan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami Bapa. Kami undang Roh-Mu, kami undang kuasa-Mu, kami undang Kau hadir tempat ini. Mari Tuhan, berkaryalah bagi kami pagi ini. Kami rindu membawa korban syukur kami. Kami membawa Tuhan setiap kerinduan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan.
kehadiran. Kami bersyukur karena pagi ini Kau ada bersama dengan kami. Kami bersuka cita karena pagi ini Tuhan Kau hadir tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau lebih lagi bersuka cita Tuhan. Biarkan suasana surga turun atas tempat ini. Atmosfer daripada surga boleh mengelilingi ruang ini. Tuhan, kami rindu setiap kami boleh kembali semangat menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam setiap langkah kami boleh melibatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita menari, bertepuk tangan Tuhan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Penuhlah Tuhan sukacitamu atas kami di dalam nama Yesus. Kita mau yang mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat, amin. Perdana pertama kali ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah semuanya. Bahagia? Amin. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama sebab Tuhan kita ajaib. Mari semuanya bertepuk tangan. Terima
kita ibadah bersama-sama lagi. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Tiba waktunya kita mau berikan yang terbaik lewat persembahan. Nanti saya minta Mbak Cici dapat doa persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, termasuk memelihara kami sampai saat ini Bapak. Sebentar Bapak, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan kami, sucikan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Berkati yang memberi maupun yang belum bisa memberi Bapak. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Pekerjaan Tuhan dijalankan, apapun keadaannya saat detik. Kita semua derek Gusti, amin. Kembali sama-sama bangkit berdiri. Sungguh kasih-Mu nyata atas setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna di setiap langkah kami. Saat kami menghadapi masa-masa sulit, saat negeri kami terguncang dengan wabah, Engkau tetap menyertai kami. Setiap keluar masuk kami, Kau lindungi dengan dada-Mu. Kami bersyukur Tuhan menjadi anak. Kami bersyukur menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Hingga pagi ini kami boleh bersama-sama, semuanya tak lepas dari kasih anugerah. Kami berterima kasih Tuhan. Satu hal kami tahu, sungguh kami perlu Engkau. Di setiap detik kami Tuhan, kami butuh uluran tangan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Pagi ini kami rindu diberkati kembali oleh firman. Biarlah Kau berbicara melewati hamba-Mu. Sehingga firman-Mu pagi ini boleh semakin meneguhkan kami. Semakin membawa iman pengharapan kami lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi lepas pribadi dalam tangan kasih-Mu. Biarkan Kau bawa kami semakin hari semakin nempel dengan Tuhan. Semakin lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada kasih sejati selain Engkau. Hanya di dalam Yesus kami temukan segalanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersama?
Kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Silakan Tuhan berbicara kepada kami dan memberkati kami semua. Pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Pagi hari ini kami nanti pulang di dalam berkat Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Shalom. Rindu semua ya. Tetapi tahan dulu. Betapapun rindunya saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang lain, masih belum boleh dapat tangan sama pelukan ya. Ya, kita jabarkan kerinduan kita di dalam doa kita masing-masing, mendoakan satu dengan yang lain. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa melakukan ibadah perdana. Biarlah ini akan kita isi dengan maksimal sehingga waktu yang kurang lebih 1 jam itu kita bisa mendapatkan berkat Tuhan. Amin.
Saya ambil firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Amin. Saudara-saudara sekalian, kira-kira dekade 90-an itu gereja sedang ngetren waktu itu mengenai pertumbuhan gereja. Dan pertumbuhan gereja pada waktu itu ada penekanan khusus sebagai gaya hidup dari para kekristenan, yang memang mereka mencuplik salah satu dari para ayat yang kita baca, di mana 3.000 orang bertobat. Nah, kalau 3.000 orang bertobat, maka perlu tempat yang gede, ya kan? Kalau 3.000 orang suruh masuk ke tempat ini kan nggak mungkin cukup. Jadi tren tahun 90-an pada waktu itu gereja membangun gedung sebesar mungkin agar supaya menampung banyak jiwa-jiwa. Ya. Kalau saudara membuka di Google, itu ada urutan gereja-gereja terbesar di Indonesia. Nomor 1 di Surabaya, Pendeta Alek Tanusaputra. Yang kedua adalah gereja yang ada di Denpasar dan seterusnya. Namun saudara-saudara sekalian, saya justru melihat pada akhir-akhir ini, di mana kita berada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Salah satu daripada yang saya renungkan dan saya pikirkan adalah, coba kita lihat gereja-gereja yang megah-megah besar-besar, termasuk gereja kita walaupun dikategorikan gereja kecil. Seolah-olah semuanya itu kemudian tidak ada gunanya, gitu. Untuk ibadah juga tidak bisa, harus ditutup. Jadi apa yang dibangun secara fisik tidak ada gunanya. Itu yang kelihatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mau pendetanya besar, mau gerejanya besar, alat-alat musiknya canggih semua, seolah-olah tidak ada gunanya. Nah, saudara-saudara sekalian yang kasih di dalam Tuhan Yesus, lalu ke depan kita bagaimana? Sebab bagaimanapun juga kalau Tuhan izinkan situasi dan kondisi terjadi, tentu ada hal-hal yang harus kita cermati menjadi hikmah di dalam kehidupan kita bergereja juga di waktu-waktu yang akan datang. Saya justru tertarik dengan gereja mula-mula, saudara-saudara sekalian. Gereja mula-mula ini justru jauh lebih penting daripada tren gereja tahun 90-an. Bahkan sampai pada hari ini gereja masih berlomba-lomba untuk membangun tempat ibadah segede mungkin. Tetapi mari kita coba belajar bersama-sama tentang gereja mula-mula. Dan rupa-rupanya Tuhan juga ingin membawa kita sekalian, gereja-gereja bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena pandemi COVID ini menyerang seluruh dunia.
Gereja-gereja seolah-olah tidak ada gunanya, tetapi apa yang harus kita ambil sebagai hikmah saudara-saudara sekalian? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, gereja mula-mula memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan gimana kalau kita tidak bisa bertekun di dalam pengajaran dalam arti untuk kumpul bersama-sama mendengar pengajaran yang biasanya 1 jam, 2 jam, bisa 3 jam kalau namanya pengajaran, saudara-saudara sekalian. Tapi sekarang dibatasi dengan 1 jam. Mana mungkin, saudara-saudara? Itu sebabnya saya berkali-kali katakan, alat yang Tuhan izinkan kita miliki yaitu media sosial, saudara-saudara. Ayo kita pakai ini tidak cuma di dalam situasi sekarang ini, tapi ini akan kita pakai seterusnya. Karena saya percaya ini akan berguna terus. Ada namanya Zoom, ada namanya meeting ya, meeting lain ya. Nah itu akan terus berguna ke depan, saudara-saudara sekalian. Kita nggak bisa berlama-lama di dalam gereja kumpul bersama-sama. Tapi kita bisa kumpul di dalam online. Kita mau 1 jam, kita mau 2 jam, mau 3 jam, yang penting kuotanya, ya tak? Nah, itu Tuhan sediakan, ini perlu kita teruskan. Jadi multimedia akan menjadi sesuatu yang penting. Di situ kita bisa belajar bersama-sama. Kayak Idung ini tiap hari dia belajar, dia kuliah. Tapi lewat Zoom, ya tak? Nah kita semua akan berkembang ke sana. Akan berkembang ke sana, saudara-saudara sekalian. Artinya bertekun dalam pengajaran rumah Tuhan ini tidak menggantungkan diri kepada yang namanya gedung gereja. Gereja mula-mula belum punya gedung. Gereja mula-mula belum punya gereja, saudara-saudara sekalian. Tapi mereka bisa bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, walaupun di rumah-rumah. Nah, kita sudah mulai ibadah di rumah-rumah lewat online. Sekali lagi itu perlu kita kembangkan. Tapi poin yang penting adalah, yuk kita terus menjadi orang Kristen, orang percaya yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dunia akan semakin banyak membawa kita kepada hal-hal yang menjauhkan diri dari Tuhan. Peraturan-peraturan yang muncul akan menjauhkan diri orang-orang daripada Tuhan. Satu contoh, saudara-saudara, yang nanti saya akan komplain lewat saluran yang resmi. Satu contoh, kumpul bersama-sama ini adalah ada salah satu yang saya kurang bisa menerima, yaitu lansia kalau bisa tidak boleh ikut. Ya, ada itu di situ. Ya. Bukan karena saya lansia, bukan itu persoalannya. Tapi orang-orang lansia justru butuh banyak ibadah seperti ini. Tapi kalau nggak diperbolehkan, bagaimana? Kan bertolak belakang dengan kebutuhan imani daripada manusia. Ini perlu ditinjau kembali peraturan ini. Belum lagi kalau pendetanya lansia, kemudian nggak boleh untuk kumpul bersama-sama. Ini persoalan, saudara-saudara sekalian. Justru orang-orang lansia sangat membutuhkan persoalan-persoalan rohani. Karena orang-orang lansia itu sudah lebih dekat dengan maut, saudara-saudara. Dan maut itu hanya bisa diatasi dengan hati yang bersukacita karena ada firman Allah yang dipercayai. Apalagi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, bertekun di dalam persekutuan, ayat 42, ayat 46. Persekutuan itu ibadah bersama. Ya, kita tentu berharap ibadah bersama kita akan terus berkelanjutan, bahkan bisa kembali kepada zaman normal yang lalu, saudara-saudara sekalian. Sekarang ini kan zamannya zaman apa, Pak Dana? New normal. Normal. Saya bilang zaman abnormal, saudara-saudara. Istilahnya saja yang dibuat new normal. Kenapa abnormal? Tempat kita ketemu, salaman ora iso. Semua pakai masker, kan abnormal, saudara-saudara sekalian.
ya toh? Biasanya ketemu pelukan, ya nggak bisa pelukan. Biasanya suami istri jejer ya nggak ada jarak, sekarang harus ada jarak, saudara-saudara sekali. Abnormal, saudara-saudara. Kita berharap kita kan kembali kepada zaman normal, harapan kita. Tapi kalaupun tidak bisa, jangan itu menjadi penghambat untuk kita apa? Bertekun dalam persekutuan. Nggak apa-apa harus ada jarak. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Justru memacu kita untuk apa? Untuk memakai kesempatan dengan baik. Yang tadinya nggak ada masalah, ya, ibadah nggak ada masalah, sekarang ada masalah. Justru dari tantangan itu kita akan pakai menjadi sesuatu yang memajukan kita. Sesuatu untuk menyemangati kita melakukan perkara-perkara yang jauh lebih baik. Dulu kalau ibadah firman Tuhan disampaikan ngobrol kiri kanan, sekarang bisa ngobrol kiri kanan? Sulit saudara-saudara, karena pakai masker, ya. Loh, itu kan hal yang positif yang harus kita terima, saudara-saudara. Artinya Tuhan membawa kita untuk apa? Untuk bersekutu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan diterima dengan sungguh-sungguh. Nggak ada lagi pendeta lagi khotbah di belakang rasanya pendeta nih, nggak ada lagi, saudara-saudara. Satu pakai masker, dua jaraknya 1 meter. Kalau mau ngerasani kan dia bunga-bunga, gitu. Nek bunga-bunga kan pendetanya juga kerungu lah. Ini kan hal yang positif yang harus kita ambil. Artinya apa? Tuhan membawa kita dengan perkara-perkara yang ada untuk kita lebih bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar bersekutu satu dengan yang lain, tapi jauh lebih penting adalah bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pada waktu mendengar firman Allah seperti ini, kita fokus kepada Tuhan, kita yakin itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, pulang kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita diberikan kekuatan baru, kita ingat terus, kita dibawa menuju kepada gereja yang mula-mula. Gereja yang mula-mula, gereja yang harus bertekun dalam pengajaran firman Allah. Gereja yang harus bertekun di dalam persekutuan. Dan yang ketiga adalah bertekun di dalam kesatuan kasih. Bertekun di dalam kesatuan kasih. Saudara-saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, sebetulnya manusia di Indonesia khususnya atau seluruh dunia, ini kita digiring untuk apa? Untuk bertekun dalam kesatuan kasih sebetulnya. Tapi ada yang sadar atau ada yang tidak. Yang tidak sadar justru numpuk barang, saudara-saudara sekalian. Ya, masker ditumpuk di gudang, ya. Akhirnya orang payu sekarang terus diecerkan di pinggir jalan. Saya pikir kapok kapan, ya. Terus seperti itu, saudara-saudara, gula nggak ada, ditumpuk ternyata. Di tengah-tengah keadaan seperti ini ada orang yang justru memakai kesempatan yang negatif sifatnya. Tapi sebetulnya Tuhan ingin kehidupan kita di tengah-tengah suasana seperti ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesatuan kita di dalam kasih. Masing-masing kita bisa melihat bagaimana saudara kita yang lain. Butuh beras? Cepetan ya. Kemarin-kemarin mungkin nggak perlu kita berpikir seperti itu. Tapi sekarang kita mau nggak harus berpikir seperti itu. Karena apa? Kerjora itu, gitu. Soto tutup, ya nggak? Loh itu kan kenyataan, saudara-saudara sekalian. Tapi yang jualan di sini kalau tutup sampai hari ini, angkat tangan. Nggak ada. Oh, puji Tuhan. Yang bekerja sampai hari ini masih di rumah, siapa? Nggak ada juga, puji Tuhan. Tapi begitu banyak orang-orang yang tidak lagi bisa menjadi seperti yang lalu. Pemasukan nggak ada. Mengharapkan dari pemerintah tiap bulan 600.000 itu dipilih, saudara-saudara sekalian.
Kalau Pak Danang ini terima 600.000 ya salah sasaran, ya toh? Kalau Pak Joko nombor 600.000 per bulan salah sasaran. Itu untuk orang-orang, tetapi itu menunjukkan apa, saudara-saudara sekalian? Kita dibawa untuk apa? Untuk kesatuan kasih. Pemerintah siapkan bantuan-bantuan untuk apa? Kesatuan kasih, menolong yang lemah. Sing utang BRI, utang Mandiri, nggak usah nyicil 6 bulan, ya kan? Itu untuk apa? Kesatuan kasih, saudara-saudara sekalian. Nah sekarang kita orang Kristen yang memiliki kasih. Orang Kristen itu trademarknya adalah kasih. Sampai di mana kasih kita tunjukkan antar kita sesamanya. Gereja mula-mula seperti itu. Sampai-sampai dituliskan saudara-saudara, hampir setiap hari ada orang yang jual tanahnya, jual rumah, jual apa lagi saudara, untuk apa? Untuk hidup bersama-sama, untuk menjadi milik bersama. Bicara apa? Kesatuan kasih. Tentu ini tidak perlu kita lakukan sekarang ini, ya. Ngono ya tanya Pak Joko dol wae, ya. Enggak. Tetapi kita sekarang bisa melakukan perkara-perkara dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain, tetapi intinya sama. Kesatuan kasih, memperdulikan satu dengan yang lain. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita, jemaat BGP Roti Hidup, ya, yang mengalami kekurangan gara-gara harus berhenti bekerja, tapi tidak ada yang memperhatikan sama sekali sesama anggota BGP Roti Hidup. Nah, 3 hal ini saudara-saudara sekalian, 3 hal yang menggambarkan tentang kehidupan gereja mula-mula. Pertambahan jiwa, oke, tetap kita usahakan. Tapi nggak bisa menampung gereja, nggak apa-apa. Nggak bisa sekali kebaktian, bikin 2 kali, ya kan? 2 kali nggak nampung lagi, ya bikin 3 kali. 3 kali nggak nampung, bikin 5 kali. Kan begitu saudara-saudara sekalian. Jadi justru memaksimalkan fungsi ke gereja. Daripada gereja cuma dipakai 1 minggu 1 kali, baru Senin sampai Sabtu tutup terus, ya kan? Kalau masih minggu 5 kali masih belum cukup, saudara-saudara, di Senin kali kebaktian. Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Kita bisa terus mendapatkan solusi kalau kita mau. Jadi dari mimbar ini saya katakan ibadah pada hari ini sebagai ibadah perdana kita lakukan 2 kali. Yang pertama jam 7 sampai jam 8, yang kedua jam 5 sampai jam 6. Ya. Dan semua ini untuk kepedulian kita terhadap apa? Kebutuhan iman kita, kebutuhan rohani kita. Tuhan memberkati lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini. Kita justru ke depan, yuk kita melihat gereja mula-mula, gereja yang bertekun dalam pengajaran, gereja yang bertekun dalam persekutuan, gereja yang terus mengembangkan persekutuan kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami dan membentuk kami menjadi orang-orang yang siap menghadapi apapun yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di GGP Roti Hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ada pengumuman? Kalau silakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ngomong-ngomong musik tetap maju ke depan, juga singer. Kita mau jalankan persembahan ketiga.
Sebelumnya nanti Bu Win berdoa untuk persembahan pembangunan ini. dan biarlah Tuhan memberikan berlipat dan Tuhan kami juga berdoa bagi semua anak yang belum bisa memberi, biarlah Tuhan berkati dan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Pekerjaan Tuhan dijalankan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nanti pengumuman menyusul lewat grup ya. Monggo Bapak Gembala untuk menutup ibadah. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di hari pertama kami boleh beribadah kembali dengan tata cara atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan pada saat ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami semua. Karena itu biarlah kami tetap mensyukuri dan memakai kesempatan seperti ini dengan lebih sungguh-sungguh. Karena tentu Tuhan punya rencana untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang telah kami lakukan, baik itu doa-doa kami, pujian kami, persembahan kami, firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah Tuhan itu semua memuliakan hati Tuhan. Itu semua mengagungkan nama-Mu. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan bagi Tuhan, Tuhan telah menyediakan berkat-berkat-Mu atas kami. Karena itu kami pulang dengan rasa syukur, kami pulang dengan rasa rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kalaupun tidak bisa di tempat ini, kami di rumah masih bisa bersekutu bersama-sama, baik secara pribadi ataupun secara keluarga.
Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat pelayanan, lewat apapun juga yang mereka lakukan. Tuhan berkati tangan-tangan mereka. Tuhan berkati dagangan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati studi mereka. Oh Tuhan Yesus, kami rindu bahwa kami terus ada di dalam anugerah Tuhan. Kami rindu untuk kami terus bisa mengucapkan syukur kepada-Mu apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekarang kami sebentar akan pulang, meninggalkan bait-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami belum boleh kemana-mana mungkin dalam situasi ini. Kami kembali berada di rumah. Tuhan sertai perjalanan kami, lindungi kami, terutama dari virus corona ini. Tuhan proteksi kami, satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu kesehatan itu sangat mahal sekali harganya. Dan kalau kami dalam keadaan sehat semua pagi hari ini, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Demikian juga bahwa kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak ada satu orang pun tercecer dari pengawasan kami. Semua ada di dalam kecukupan, tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang sampai kurang makan. Tuhan limpahkan itu melalui kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya hidup ini kepada-Mu. Dan biarlah kami pulang dalam berkat-berkat Allah. Sekarang angkatlah tangan-Mu, saudara-saudara sekalian, bukalah hati-Mu, dan terimalah berkat Allah. Sekarang marilah kita pulang dan kita terima berkat yang daripada Allah. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Bapa kita di surga. Kiranya kasih sayang dan kasih anugerah dari Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Tuhan Roh Kudus menyertai dengan limpah dalam hidup kita masing-masing pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin.